Ya, jadi total honorer kita yang ada di PKN itu ada 1,6 juta. Kemudian setelah itu kan udah lolos kemarin 1,2 juta ini ada juga yang sudah dapat formasi, ada yang belum gitu ya. Ini yang harus diselesaikan. Kalau yang sudah dapat formasi itu nggak ada hambatan lagi untuk dilantik jadi P3K. Tapi bagi yang tidak lolos itu kan jadi paruh waktu. Maka paruh waktu inilah yang kemarin ketika RDP dengan Bu Menteri kita meminta, karena begini Mas Aziz dan Bangga ya, P3K ini di daerah bermacam-macam, bervariasi, tidak ada standar terkait dengan penggajian. Kita kasihan ya Bangga melihat ada guru yang gajinya masih 300.000 sebulan loh, sebulan di kampung-kampung gitu ya. Gimana kualitas pendidikan kita gitu ya. Kemudian ada yang sejuta, ada sejuta, jadi nggak ada standar. Jadi kemarin ketika saya rapat RDP dengan Bu Menteri, saya sampaikan kalau bisa ini khusus P3K paruh waktu ini dan R2 R3 yang dalam P3 yang dalam antrian ini harus ada dasar hukum yang memberikan kepastian bagi mereka. Yang pertama adalah kepastian pengangkatan untuk jenjang karir berikutnya. Kemudian kedua, kepastian terkait dengan kesejahteraan. Dalam hal ini adalah gaji yang mereka dapatkan. Jangan sampai masing-masing daerah, masing-masing kementerian lembaga itu kebijakannya beda-beda. Karena apa? Itu nanti akan ada disparitas kesenjangan yang jauh ya. Mungkin di daerah tertentu gaji paruh waktunya segini, R2 R3 segini, kemudian di sini ada macam-macamnya. Maka kalau ada bisa peraturan pemerintah ada ambang batas. Kalau nanti sampai pada titik semua kan akan muaranya cuma ada dua tadi Bang. PNS dan P3K. Nah, yang paruh waktu itu menuju sampai ke murni P3K itu sudah ada batas waktunya juga. Problem itu. Jadi begini Bang Angga. Kita kan harus menyelesaikan honorer ini gitu ya. Itu harus. Maka data terakhir yang kita pakai itu adalah data BKN. Nah, data BKN yang dia itu minimal 2 tahun terdaftar data BKN, itulah yang diakui punya tiket untuk tes P3K. Nah, maka target kita menyelesaikan yang ini semua Bang. Amanah undang-undang yang sudah ada di BKN dan memenuhi syarat ini semuanya harus selesai nanti pada waktunya. Jadi kan nanti Bang Angga dan Mas Aziz, itu P3K yang sudah lolos pada waktu tahap pertama, kemudian nanti dilantik. Mereka kan ada yang pensiun. Ada yang pensiun, maka yang penggantinya kan ada R2, R3 itu harus naik. Kemudian paruh waktu. Begitu ada butuh formasi baru, maka prioritas yang ada di data ini yang sudah lolos ini. Seenggaknya buat peluang ada orang luar buat jadi P3K itu udah nggak ada lagi. Amanah undang-undang ini didengar tegas bahwa tidak ada lagi sejak 2024 Desember 2024 tidak boleh lagi pemerintah daerah menerima honorer. Nah, jadi fokus data yang sudah ada, yang sudah masuk kolam ini, inilah yang harus diselesaikan secara bertahap gitu ya. Kemudian mengikuti masa prosedur pensiun yang P3K. Tapi 1,2 juta orang ini Bang nih. Mereka akan sudah ada yang P3K, mungkin nanti yang pensiun berapa persen nanti bergelombang aja gitu ya. Nah, total kan tadi 1,6 ya kan? 1,2 yang sudah ada formasi Ada misalnya 400.000 yang belum. Mereka yang mengantri gitu. Mereka lah antri nanti untuk berdasarkan nilai ya. Karena ada R2, R3, kemudian ada P3 ke paruh waktu. Nanti itulah yang dulu penuh akhirnya nanti suatu ketika habis selesai. Tapi justru kan masa tunggu ini ya tadi Abang juga sempat singgung bagaimana kesejahteraannya. Tentu perlu ada ambang batas. Betul. Karena kayak yang kita tahu ya Bang, tadi Abang juga sempat singgung bahwa ada guru 300.000 gaji, ada yang 1 juta. Ya gimana kualitasnya lebih baik gitu, padahal Pak Prabowo terakhir ngomong pendidikan kita butuh uang bukan omon-omon gitu kan. Itu salah satunya di guru. Nah, artinya kalau dari Abang sendiri estimasi berapa sih Bang buat ambang batas si PPK paruh waktu ini? Kesejahteraannya lah. Apakah kalau P3K ini kan sudah mengikuti UMP ya? Betul. Jadi P3K ini kan sudah ada aturan Kementerian Keuangannya terkait dengan standar gaji P3K. PNS juga seperti itu, sudah ada. Golongan ini fungsional sudah ada. Yang belum itu P3K paruh waktu R2 R3. Yang daftar antrian ini nih.
Nah itu, jadi saya kemarin menyampaikan. Jumlahnya itu cukup banyak, Pak. Sekitar 400 ribu tadi, 1,6. Ya. Oh ya, 400 ribunya. Itu masih banyak, Bang. Jadi ini yang mereka ini harus jelas standarnya. Maka kemarin kita menyampaikan kepada Bu Menteri agar ada peraturan pemerintah yang mengatur ini. Kalau salah satu yang sederhana itu memakai sistem upah minimum provinsi misalnya, UMP gitu ya. Atau upah minimum regional. Intinya ada patokan dasar sehingga mereka tidak bertanya-tanya. Benar. Kok kami sama statusnya tapi jauh gajinya misalnya kan? Kalau kita memakai sesuai kemampuan keuangan daerah, disitulah nanti letak ketidakadilannya gitu ya. Maksudnya masih ada tadi yang sepertinya tadi Mas Aziz yang guru 500.000, 300.000 kasihan gitu ya. Makanya ini harus pemerintah dalam hal ini Menpan RB dan BKN koordinasi bikin standar untuk penggajian. Kalau kita usul lebih sederhana itu pakai upah minimum provinsi gitu ya. Minimal nggak ada kecurigaan gini loh Bang. Ini kan nasib honorer di zaman dulu kan. Anggaplah gaji 500.000. Padahal mungkin mereka kan jadi curiga nih. Seharusnya duit 1,5 juta dipotong pihak 1, 2, 3, 4, 5 sampai dia cuma 500.000. Itu kan penuh kecurigaan betul Bang. Dan jadi peluang buat birokrat-birokrat yang nakal itu buat korupsi kan. Jadi itu Bang, enggak karena itu dilepas gitu ya, ada standar yang jelas, maka kecurigaan itu wajar gitu ya. Kenapa? Karena dia masuk, siapa rekomendasikan. Mungkin dulu butuh pekerjaan, dari muncul seperti kasus-kasus yang lain ya. Jangankan itu Bang, enggak. Kasus beasiswa PIP aja ya, untuk pelajar gitu ya. Ada laporan dipotong. Apalagi yang ini sifatnya rutin gitu ya, rutin siapa yang masukkan dia. Nah, jangan-jangan ini sebenarnya gaji saya ini 1 juta, tapi dipotong ini. Nah, tapi kalau ada yang jelas, ada peraturan pemerintah setiap R2, R3, P3K paruh waktu ini standarnya minimal misalnya. Kalau yang sudah 15 tahun ke atas UMP gitu ya. Kalau udah ini misalnya UMP berapa 60% UMP kan bisa diatur. Dan tinggal tapi ada rumus gitu, ada aturan. Setidaknya ada kejelasan buat para pekerja ini sehingga yang masuk rekening, wah jelas. Ini hak saya ini karena saya itu UMP full karena udah mengabdi 15 tahun. Yang transfer negara nih bukan birokrat gitu. Ini saya karena baru aja 3 tahun gitu ya. Kemudian tidak ada formasi, udah 70% UMP kan jelas. Dia bisa menerima apa namanya apa yang dia terima karena sudah konsekuensi dan terbuka transparan secara nasional. Jangan jadi bancakan lagi lah.